Oke, selamat malam semuanya. Bersyukur malam ini kita boleh melanjutkan seri tentang 10 hukum ya. Nah, Saudara, hari ini kita telah sampai di dalam hukum yang ke-9 ya, yaitu berbicara tentang masalah bersaksi dusta. Seperti biasa kita akan membacakan dari Keluaran 20 ayat ke-16 yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan di dalam paralelnya, Ulangan 5 ayat ke-20 juga dikatakan yang sama ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi saudara, memang latar belakang dari hukum ke-9 ini berbicara di dalam konteks pengadilan ya, di dalam konteks ketika seseorang mencari keadilan di dalam sebuah proses hukum, Tuhan memberikan satu perintah supaya kita itu berkata jujur di dalam proses kita menjadi saksi atau menjadi korban dan sebagainya. Namun di dalam prakteknya, saudara, tentu saja hukum ini bukan hanya berlaku di dalam proses pengadilan atau konteks pengadilan, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Selalu ingat prinsip sinekdoki ya, yang terus saya ulang-ulang, yaitu satu kata itu mewakili banyak konteks. Nah, di dalam kita membahas tentang hukum yang ke-9 ini, saya tidak membedakan istilah-istilah ya yang mirip, misalkan menipu, berdusta, berbohong, itu saya pakai secara bergantian karena pada esensinya ya sama saja. Demikian juga di dalam bahasa Inggris ya, lying, cheating maupun decepting, menurut saya yaitu esensinya sama, sehingga saya tidak membeda-bedakan istilah-istilah tersebut. Nah, oke, kita akan memulai apa itu berbohong ya, atau menipu atau berdusta. Apa itu berbohong? Definisinya apa? Saudara, sebelum lebih lanjut kita membahas hukum ke-9 ini, saya akan mengingatkan kepada kita bahwa hukum ke-9 ini ternyata jauh lebih rumit, ya, lebih sulit daripada jangan mencuri dan jangan membunuh. Nanti apa itu sulitnya? Nanti kita akan lihat ya. Dari definisinya saja pertama sudah terjadi satu perbedaan ya. Ada teolog-teolog yang memberikan definisi tentang berbohong ini di dalam arti yang sempit. Misalnya itu Wayne Grudem. Nah, Grudem itu mengatakan bahwa berdusta, lying ya, adalah menegaskan di dalam perkataan atau tulisan sesuatu yang engkau percayai keliru ya. Jadi kita tahu sesuatu itu keliru, tapi kita menegaskan, mengiyakan, baik di dalam speech, perkataan kita, ataupun di dalam writing, tulisan. Jadi saudara ingat ya, di dalam speech ada speech or writing, perkataan atau tulisan. Tetapi di dalam definisi yang lebih luas, saudara, itu diberikan oleh seorang teolog yang bernama John Frame. Ya, ini sudah sering saya kutip dua orang ini. Nah, saya harap saudara familiar. John Frame mengatakan, apa itu berbohong atau berdusta? Saya mengatakan bahwa dusta itu ada satu perkataan atau tindakan yang dengan sengaja menipu, ya, deceive, menipu sesama kita dengan tujuan untuk melukai dia atau merugikan dia, ya. Itu adalah satu kesaksian yang palsu, false witness, terhadap sesama kita. Jadi saudara lihat bedanya apa sih arti sempit dan luas ini? Ya, saudara perhatikan. Grudem mengatakan berbohong itu hanya mencakup speech or writing, perkataan atau tulisan. Tapi John Frame, saudara, itu lebih luas definisinya. Lying atau lie itu ada satu perkataan atau tindakan. Ya, jadi saudara lihat, Frame menempatkan tindakan itu juga bisa sebagai satu penipuan, lying, ya, yang diberikan kepada sesama kita dengan tujuan untuk merugikan ya orang lain. Nah, definisi yang lain ya, saudara, saya berikan beberapa supaya kita lebih mendapatkan gambaran yang lebih luas. Filsuf Christopher Tollefson ya mengatakan lying itu adalah satu assertion, penegasan, pernyataan yang bertentangan dengan keyakinan si pembicara. Jadi ini mirip dengan tadi definisi daripada Grudem.
Jadi saudara, maksudnya dari kalimat ini adalah sesuatu pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh pembicara. Jadi pembicara itu tahu ini salah, diomong betul. Atau sebaliknya, ini tahu betul, diomong salah. Pokoknya ada contrary ya, bertentangan antara belief yang dia percayai, yang dia ketahui dengan apa yang dia ucapkan. Nah, Bapak gereja kita, Saudara Agustin juga pernah menuliskan di dalam satu bukunya ya On Lying tentang berbohong. Jadi dia mengatakan apa sih berbohong itu? Satu kesengajaan ya, voluntary enunciation, perkataan sengaja apa yang salah dengan tujuan untuk menipu ya atau ya menipu, deceiving. Jadi satu perkataan yang disengaja, yang keliru dengan tujuan untuk menipu ya, menipu orang lain tentunya. Nah, itu definisi dari Agustin. Dan John Murray ya di dalam bukunya Principle of Conduct juga memberikan definisi seorang itu diberikan satu gelar ya atau julukan sebagai seorang penipu, liar, adalah orang yang menegaskan apa yang benar terhadap apa yang dia ketahui atau yang dia percayai sesuatu yang salah, atau menegaskan sesuatu yang salah ya, apa yang dia ketahui atau yang dia percayai sesuatu yang benar. Jadi mirip dengan Christopher Tollefson tadi. Jadi saudara, di dalam definisi-definisi ini saya menyimpulkan ada 3 unsur penting di dalam berbohong ya. Perhatikan saudara, 3 unsur itu apa? Pertama, di dalam berbohong itu selalu ada kontradiksi. Kontradiksi di dalam diri orang yang melakukannya, ya. Kontradiksi antara benar dan salah di dalam pikiran dan ucapan. Jadi benar dia omong salah, salah dia omong benar. Padahal dia tahu ya keadaan yang sesungguhnya. Ini ciri yang pertama atau elemen pertama. Kedua, selalu ada niat untuk melakukannya, kesengajaan. Ya. Jadi ada intention, ada will untuk melakukannya. Dan ketiga, itu selalu ada objeknya, ada korbannya, ya orang lain tentunya. Nah, saudara, ini definisi berbohong dari beberapa orang itu, sehingga saudara, kita sekarang diperhadapkan, lah kalau orang itu tidak tahu apa yang dia omongkan itu sebenarnya salah, tapi dia dengan yakin mengatakannya, apakah itu berbohong? Ya, jadi misalkan dia mendengar satu berita yang salah, tapi dia tidak tahu kalau itu salah, lalu dia sampaikan kepada orang lain dengan penuh keyakinan. Apakah orang-orang seperti ini kita kategorikan berbohong atau tidak? Ya, nah ini saudara mulai lihat ya ada kesulitan-kesulitan muncul. Nah, Francis Turretin, saudara, di dalam bukunya ketika membahas tentang 10 hukum ini, dia mengatakan seseorang dapat berkata sesuatu yang salah, ya, tetapi dia tidak berdusta, sebab melalui ketidaktahuannya dia mempercayai itu sesuatu kebenaran. Dan perkataannya tidak bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Nah ini ya, tadi kita melihat di dalam definisi berbohong itu selalu ada kontradiksi antara apa yang dia tahu, yang dia percayai dengan apa yang dia katakan. Sehingga kalau orang itu tidak ada kontradiksi di dalam pikiran dan perkataannya, meskipun apa yang dikatakan itu salah, menurut Francis Turretin, ini tidak bisa dikatakan sebagai berbohong karena apa yang ada di dalam otaknya, di dalam pengetahuannya, dia anggap itu sebagai satu kebenaran, ya. Nah, ini juga sama Saudara. Ezekiel Hopkins juga mengatakan sebab banyak kali ya atau sering kali orang-orang berkata dan melaporkan sesuatu yang tidak benar di mana mereka sendiri berpendapat atau mempercayai itu sebagai satu kebenaran, ya. Nah, sehingga mereka dikatakan adalah orang-orang yang tertipu daripada penipu. Jadi orang-orang ini sebenarnya sendiri tidak tahu kalau itu salah, ya. Dan orang-orang ini seringkali melakukan bukan dengan maksud untuk menipu atau merugikan orang lain, ya. Maka Ezekiel Hopkins mengatakan tindakan seperti ini tidak bisa dituduh sebagai menipu, ya, dan seterusnya. Jadi inilah
pengertian definisi dari berbohong. Jadi berbohong, ingat saudara, ada kontradiksi, ada niat melakukannya, dan selalu ada objek atau korban. Ya, nah ini satu pengantar yang perlu kita ketahui baik-baik. Sehingga orang kalau tidak tahu itu sebagai satu kesalahan, dia mengatakannya, dia tidak bisa kita tuduh berbohong. Tapi bukan berarti tindakan-tindakan seperti ini juga bisa dibenarkan. Ya, nanti kita akan lihat. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita, kalau kita rajin meneliti ya tentang hukum kesembilan ini, di sini kita akan menemukan bahwa Tuhan juga sama membencinya dosa ini seperti dosa membunuh, mencuri, dan lain-lain yang telah kita bahas. Ya, saya akan memberikan beberapa ayat untuk mengingatkan. Amsal 6 ayat 16 sampai 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, ya, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, ya, dan seterusnya. Jadi masuk di dalam, boleh katakan ini seven deadly sin, ya, 7 perkara yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Mazmur 5 ayat 6. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Ya, jadi penipu itu tidak lebih ringan daripada penumpah darah. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ya, berbohong, berdusta ini sebenarnya ya esensinya sama. Tuhan mengulang di sini untuk memberikan penekanan. Ulangan 19 ayat 18 sampai 19 cukup panjang. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, nah ini ayat sangat jelas sekali, saudara. Jika ada seorang yang bersaksi dusta, seperti ayat yang tadi kita baca, tuduhan palsu, ingin merugikan orang lain, atau bahkan ingin memusnahkan atau membunuh orang lain. Tuhan ngomong, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Jadi ini seperti jadi bumerang ya kepada orang yang saksi dusta itu. Kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ini bahasa yang diperhalus dari orang ini harus dibunuh ya. Kalau tidak, ini akan meracuni komunitas umat Tuhan. Di dalam perjanjian baru juga sama, saudara. Rupanya kita juga akan menemukan ayat-ayat, misalnya ya, Paulus di dalam Kolose 3:9 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, Paulus juga mengingatkan bahwa Tuhan membenci dosa ini. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa kok Tuhan membenci dosa berdusta ini? Ya, ini kita anggap mungkin yang paling ringan daripada mencuri dan membunuh, seolah-olah tidak merugikan orang lain, ya. Nah, keliru, saudara. Ini dosa yang juga sangat fatal akibatnya. Saudara, yang pertama, Tuhan membenci dosa ini karena ini jelas bertentangan dengan sifat daripada Tuhan sendiri. Bilangan 23 ayat 9. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, jadi dikatakan Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah berdusta. Ya, apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Apa yang dijanjikannya pasti ditepatinya. Jadi ketika seseorang itu berdusta, berbohong, ini bertentangan dengan sifatnya Tuhan. Ya, ditegaskan lagi di dalam Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ini kan bicara tentang Tuhan Yesus ya, Yesaya 53, tentang nyanyian hamba yang selalu dikhotbahkan setiap kali momen Jumat Agung. Dikatakan ini nubuat tentang kematian Kristus. Kristus dikuburkan
di antara orang-orang fasik, ya, dikatakan dia disalib di antara penjahat sekalipun dia tidak ada tipu di dalam mulutnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bisa dipercaya perkataannya. Dia tidak pernah berdusta. Ini yang pertama, saudara, alasan kenapa Tuhan membenci dosa ini, karena sangat bertentangan dengan sifat daripada Tuhan. Ya. Kedua, ini juga ekstrim sebaliknya. Tuhan membenci dosa ini karena menjadikan kita, manusia itu sama dengan iblis, saudara. Kenapa demikian? Nah ini, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat ya di dalam Yohanes 8 ayat 44, Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya, jadi orang kalau suka berdusta, dia sebenarnya justru bukan mengadopsi atau mengimitasi Allah, tetapi dia sedang mengimitasi atau meniru daripada iblis yang adalah bapak segala dusta. Ya, Ezekiel Hopkins menegaskan, saudara, menjelaskan ayat ini. Itu adalah sebuah dosa yang menjadikan engkau sangat mirip dengan iblis. Ya, karena iblis ini bapak segala dusta. Kita ingat, saudara, dosa masuk ke dalam dunia pertama kali ya, juga melalui dusta, ya, bohong, tipuan dari iblis kepada manusia. Itulah sebabnya dari dua alasan ini Tuhan sangat membenci dosa ini. Ya, karena kita tidak dicipta oleh Tuhan untuk melakukan ini, kita tidak dicipta oleh Tuhan untuk meniru apa yang dilakukan oleh iblis. Ya. Nah, saudara, dosa ini seringkali diremehkan. Kita menganggap dosa membunuh, mencuri itu lebih menyakitkan, lebih merugikan, lebih berdampak daripada dosa berbohong ini. Tapi sebenarnya, saudara, pandangan ini tidak tepat, ya, salah total. Sebab dosa ini tidak lebih ringan dan tidak lebih berbahaya dari dosa-dosa yang lain. Nah, seringkali yang terjadi justru dosa berdusta ini itu tidak pernah berdiri sendiri, selalu diikuti dengan motif-motif dosa yang lainnya. Bahkan kadang-kadang, saudara, dosa menipu ini bisa diidentikan dengan membunuh atau mencuri. Ya, ketika melakukan dosa ini, sama saja kita mencuri, seperti yang kita pelajari pada bulan yang lalu. Melakukan dosa ini sama saja kita sedang membunuh. Ya, nah saya akan tunjukkan ya beberapa ayat-ayatnya. Dosa ini sangat berbahaya sekali, bahkan bisa menjadi alat pembunuhan yang paling kejam di dalam kehidupan manusia. Memang tidak langsung membunuh dengan pisau dan sebagainya, tetapi ini bisa menjadi alat pembunuhan yang paling kejam. Ya, nah saudara ingat, Tuhan Yesus adalah korban daripada dosa bersaksi dusta ini. Kita ingat di dalam Matius 26 dikatakan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang dan seterusnya. Ya, jadi saudara jangan meremehkan ini ya. Melalui perkataan kita bisa membunuh orang lain, saudara. Kita bisa menghancurkan hidup orang lain. Kita bisa merusak masa depan orang lain. Ya. Jadi dosa ini bukan tanpa akibat yang fatal, ya, sangat fatal sekali. Saya berikan satu contoh lagi, saudara, di dalam Perjanjian Lama, bagaimana dosa ini bisa sangat fatal, luar biasa akibatnya. 1 Raja-Raja 21. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Ini kan fitnah, saudara, ceritanya. Ya.
Jadi ceritanya Ahab menginginkan kebun anggur Nabot tidak dijual, istrinya yang mengatur skenario ya bagaimana memperoleh kebun anggur itu, yaitu dengan fitnah. Jadi dijebak di dalam satu momen, lalu diberikan satu fitnah yang palsu, Nabot mengutuk Allah dan sebagainya, sehingga konsekuensinya dia dilempar batu sampai mati. Ya, ini yang membunuh bukan Ahab, bukan Isabel, orang lain, tapi melalui perkataan daripada rencana jahat orang-orang yang mulutnya tidak bisa dipercaya, ya, memberikan fitnah kepada Nabot, termasuk tadi Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mengajak saudara masuk lebih dalam lagi tentang hukum ini. Kita akan mulai berbicara tentang sesuatu yang sulit daripada hukum yang ke-9 ini, saudara. Kenapa sulit? Sehingga di dalam hukum ini itu ada dua pendekatan, ya, dua approach, dua tafsiran bagaimana memaknai hukum jangan berdusta ini. Nah, saudara, kenapa kok bisa muncul dua pendekatan yang berbeda? Padahal ayatnya begitu singkat ya, tapi bisa menghasilkan dua pendekatan berbeda. Ini disebabkan, saudara, saya akan tunjukkan ya, saudara jangan kaget. Di dalam Alkitab, ternyata memang banyak kasus-kasus berbohong. Ya. Sehingga menimbulkan dua pendekatan yang berbeda. Nah, ini ayatnya. John Frame, saudara, di dalam bukunya, ini saya kutip sebagian ya, John Frame itu memberikan ada 16 kasus berbohong. Tapi berbohong di dalam kasus-kasus yang muncul di depan kita ini ada berbohong untuk menolong orang lain. Berbohong untuk satu kebaikan. Ya, saya tidak bacakan semua, saudara, tapi saya berikan contoh beberapa saja. Kita ingat kasusnya Sifra dan Puah, ya, yang disuruh membunuh bayi-bayi Ibrani itu bidan, ya. Nah, mereka kan akhirnya berbohong, tidak melakukan itu, ya. Kasus Rahab yang juga terkenal, menyembunyikan mata-mata Israel. Yosua pasal kedua, Yael dan Sisera, ya. Samuel dan Saul, 1 Samuel pasal 16. Ketika ketika Samuel disuruh Tuhan mengurapi Daud, Samuel kan tanya, loh nanti saya kalau ketemu Saul ditanya, mau kemana kamu? Saya ngomong apa Tuhan? Nah, ya, lalu Tuhan yang ngomong, katakan kamu akan memberikan korban eh, domba ya untuk Tuhan. Lalu Samuel melakukan itu, ya seolah-olah Tuhan yang ngajari Samuel untuk berbohong, ya. Mikal dan Saul, bagaimana Mikal menyelamatkan Daud ketika hendak dibunuh oleh Saul, ya, mertuanya sendiri. Ini kan Mikal anaknya Saul. Daud dan Yonatan, 1 Samuel 20. Daud ngomong kepada Yonatan, nanti kalau papamu cari aku, ngomong aku pergi ke Bethlehem, sedang beribadah dan sebagainya. Padahal Daud sedang sembunyi di padang, ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 16 kasus, saudara, yang disodorkan oleh John Frame, sehingga John Frame mengatakan di dalam kasus-kasus ini kita akan melihat ya apakah kasus-kasus seperti ini dibenarkan. Ya. Tadi maka di awal kita melihat ada dua definisi tentang berbohong yang berbeda, arti yang sempit dan arti yang luas. Nah, saya akan mengajak saudara melihat pendekatan yang pertama terlebih dahulu terhadap kasus-kasus seperti ini. Ya, ini semua kasus berbohong, saudara, di dalam Alkitab kita. Ya, yang pertama, menurut Bapak Gereja Agustinus, Bapak Reformator John Calvin, Francis Turretin, John Murray, ya, Wayne Grudem, Van Poytres, ya ini semua rata-rata orang Reform semua, saudara. Mereka ini dan lain-lain ya, ini hanya sebagian yang saya tunjukkan. Mereka memiliki satu pandangan bahwa kita ini harus berkata jujur kepada semua orang di dalam keadaan apapun. Ingat ya, jujur kepada semua orang yang bertanya kepada kita
di dalam keadaan apapun, setiap keadaan. Ini pandangan daripada orang-orang ini. Misalkan Francis Turretin ngomong seperti ini. Apapun yang kita baca ya dari orang-orang yang kudus tidak layak kita tiru sebagai sesuatu yang lawful, yang benar. Jadi maksudnya gini, saudara. Francis Turretin tuh ingin mengomentari tadi ayat-ayat yang banyak itu ya tentang berbohong. Dia mengatakan apapun yang kita baca ya dari Alkitab itu, ya dari holy men, orang-orang kudus, tidak serta-merta otomatis kita boleh tiru sebagai sesuatu yang lawful, yang dibenarkan. Ya, dengan kata lain dia tidak setuju apa yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu. Ya, Wayne Grudem juga sama ya mengatakan hal yang sama. Keberatan yang paling kuat daripada pandangan bahwa itu kadang-kadang dibenarkan untuk berdusta, ya berbohong, itu datang daripada kehidupan Kristus. Jadi Wayne Grudem ini, saudara, ingin mengatakan di dalam keadaan apapun tidak dibenarkan seseorang itu untuk berdusta atau berbohong. Nah, coba lihat hidupnya Kristus. Nah, ini bandingkan. Kristus tidak pernah berbohong. Ya, tadi kita melihat di dalam Yesaya 53, dusta tidak ada di dalam mulutnya. Jadi saudara, pandangan pertama ini atau pendekatan pertama ini saya sebut sebagai pandangan absolute no lying view. Ya, pandangan tidak berbohong absolut, mutlak. Kepada semua orang harus jujur, di dalam setiap keadaan harus jujur, absolut, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, dan Wayne Grudem memberikan satu ayat yang mengingatkan kepada kita ya berhubungan dengan Kristus yang tadi tidak pernah berbohong di dalam keadaan apapun ketika dia diadili dan sebagainya. Nah, Kristus pernah mengatakan juga kalimat ini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi Wayne Grudem memakai ayat ini, saudara, untuk memberikan kekuatan kepada kita orang percaya, kalaupun sampai kita di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Nah ini ayatnya. Tuhan Yesus menjanjikan, Roh Kudus akan menolong kita berkata-kata, sehingga kita tidak perlu untuk berbohong ya kepada siapapun, ya kepada ini kan ceritanya kan penganiayaan gitu. Tidak perlu berbohong kepada orang yang menganiaya kita dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang saya berikan kalimat yang cukup panjang daripada John Calvin juga mengatakan yang sama ya di dalam hukum ke-9 ini tentang falsehood ya, kepalsuan atau hal menipu. Kita harus mengakui bahwa meskipun itu dilakukan untuk good purpose, tujuan yang baik, seperti contoh-contoh tadi ya, Rahab, Yonatan dan sebagainya, dikatakan oleh Calvin, itu tidak bebas dari kesalahan. It was not free from fault. Itu bukan berarti meskipun kamu lakukan untuk tujuan yang baik, bukan berarti itu bebas dari kesalahan. Ya, nah, sebab bagi mereka yang berpandangan bahwa itu sesuatu kewajiban untuk berbohong, menjadi sesuatu yang excusable, sesuatu yang excuse ya dalam situasi sulit diizinkan dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini tidak cukup mempertimbangkan betapa berharganya kebenaran itu di hadapan Allah. Maka, meskipun tujuan kita untuk menolong saudara kita, itu tidak bisa dibenarkan untuk menipu. Ini yang saya garis bawah, saya garis miringkan ya. Sebab itu tidak dapat dibenarkan sesuatu yang bertentangan dengan natur daripada Allah, dan Allah adalah kebenaran ya. Jadi Calvin juga penganut absolute no lying view. Meskipun tujuanmu benar, tidak dibenarkan ya, it never be lawful to lie. Tidak pernah dibenarkan untuk berbohong karena itu bertentangan dengan naturnya Tuhan.
Wayne Grudem juga sama, ya. Di dalam bukunya dia mengatakan juga seluruh kesaksian Alkitab adalah lying is always wrong in every situation. Berbohong selalu salah di dalam segala keadaan. Ini. Jadi absolute no lying view itu ya ini saya, lying is always wrong. Berbohong selalu salah, tidak peduli keadaannya apa. Dan setiap situasi kehidupan, ya. Nah, dan ini menjadi satu kebenaran sampai di dalam kekekalan. Jadi tidak ada alasan, tidak ada excuse situasi sulit dan sebagainya untuk berbohong. Ini pendekatan yang pertama, absolute no lying view. Sekarang kita lihat pendekatan kedua, diberikan oleh John Frame. Ya, jadi memang tadi awal saya selalu mengatakan ada definisi sempit, definisi luas. John Frame penganut definisi yang lebih luas. Ya, John Frame mengatakan, saya berpikir bahwa data-data di dalam Alkitab harus menggerakkan kita ke arah yang berbeda. Jadi maksudnya setelah tadi dia memaparkan itu saudara, ada 16 contoh kasus berbohong di dalam Alkitab, ya, berbohong yang positif, ya, tanda petik. Kita harus menggerakkan kita ke arah yang berbeda. Nah, tetapi Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang atau semua orang adalah sesama kita. Tidak semua orang yang kita temui di jalanan adalah orang yang membutuhkan perhatian kita, ya. Beberapa di antara mereka mungkin penipu atau bahkan pembunuh. Mereka adalah musuh-musuh kita. Jadi begini saudara, John Frame itu ingin mengajarkan kepada kita, ya. Kita itu harus jujur. Tidak boleh berdusta, berbohong kepada sesama kita. Ya. Jadi pertanyaannya, siapa sesama kita itu? John Frame memberikan definisi yang disebut dengan our neighbor, sesama kita. Itu adalah orang-orang yang tidak merugikan kita, yang tidak membahayakan kita. Sehingga dia mengatakan, tidak semua orang loh yang kita temukan di jalan itu orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, bantuan kita. Ya, bahkan jangan salah, di antara mereka ada yang maling, bahkan pembunuh, mereka musuh-musuh kita, ya. Nah, jadi sehingga Frame mengatakan, saudara, di dalam kalimat-kalimat ini atau di dalam ayat-ayat ini yang tadi 16 ayat yang sudah saya paparkan itu, dia mengakui there is deceit, ada bohong, ya, ada pembohongan, ada unsur penipuan di situ. Kasusnya Rahab, kasusnya Sifra dan Puah dan sebagainya. Dan berbohong itu bring harms, ya, merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Nah, ini saudara kalimatnya dia. Tetapi ya, kerugian yang datang kepada musuh kita, ya, bukan kepada sesama kita. Sehingga kita tidak mempunyai kewajiban untuk mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang misalnya contohnya ingin mencabut nyawa orang yang tidak bersalah. Saudara ngerti? Jadi saudara, Frame mengakui di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca itu ada unsur pembohongan, ya. Sifra dan Puah menipu Firaun. Yosua Rahab menipu pasukan Kanaan, ya, dan seterusnya. Tetapi kerugian itu diberikan atau diterima oleh musuh-musuh kita, bukan sesama kita, ya. Sehingga Frame mengatakan kita tidak ada kewajiban untuk menyatakan kebenaran seutuh-utuhnya kepada orang-orang seperti ini yang ingin membunuh, merugikan orang lain, ya. Mereka itu bukan sesama kita, tapi mereka adalah musuh kita, ya. Ini adalah pandangan yang kedua, ya, daripada John Frame. Nah, saudara, John Frame tidak sendirian, saudara. Saya juga menemukan Charles Hodge, orang Reform abad ke-18 juga mengatakan yang sama, ya. Jika ada satu kombinasi dari situasi-situasi di mana seseorang itu tidak
terikat atau tidak diharuskan untuk berkata kebenaran, ya, maka dia tidak memiliki maka orang-orang yang ingin tahu ini tidak memiliki hak untuk mengharapkan dia mengatakan kebenaran. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Jadi Charles Hodge juga sama, saudara, seperti John Frame. Ya, ada momen-momen tertentu kita itu tidak terikat untuk mengatakan kebenaran kepada orang-orang yang tidak berhak untuk tahu. Ya, ini pendekatan ini juga banyak dipegang oleh para teolog-teolog pada masa sekarang. Saya tidak memberikan kutipannya, tapi ini dipegang oleh Norman Geisler, David Guzy, Glenn Stayson, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga, saudara, pandangan kedua ini saya sebut sebagai relative no-lying view. Pandangan tidak berbohong secara relatif, bukan absolut. Jadi pandangan ini, saudara, mengizinkan ada situasi-situasi tertentu di dalam hidup seseorang untuk berbohong. Dengan catatan seperti contoh ayat-ayat tadi yang saya berikan. Selalu menimbulkan ancaman nyawa bagi kita atau bagi orang lain, ya, kemudian itu sesuatu yang berdampak luar biasa tentang hidup dan mati dan sebagainya. Ya, maka di dalam kasus-kasus seperti ini, John Frame, Charles Hodge mengatakan, mereka bukan sesama kita, mereka musuh kita. Mereka tidak perlu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, saudara, di dalam dua pendekatan ini, inilah yang menjadi kesulitan bagi kita untuk memahami hukum yang kesembilan ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan satu contoh yang nyata ya dari pertentangan dua pendekatan hukum kesembilan ini, dan di dalam buku-buku teologi, saudara, buku-buku etika juga selalu akan membicarakan kasus yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia tentang kasus Cornelia Arnolda Johanna ten Boom, ya, atau dikenal dengan kasus dengan nama Corrie ten Boom. Jadi dia umur panjang sekali, 92 tahun. Apa, saudara, kasus ini? Ini ada kasus yang sangat terkenal sekali, ya, bahkan sudah dijadikan film dan sebagainya. Ini terjadi di dalam Perang Dunia Kedua, di mana mereka ini ada keluarga pembuat jam tangan orang Belanda, ya, di Belanda, di mana keluarga ten Boom ini, khususnya Corrie ten Boom ini, berulang kali melindungi orang Yahudi, menyembunyikan orang Yahudi dari kejaran tentara Nazi di rumah mereka. Dan ini bukan terjadi satu kali, dua kali, ini berulang kali. Sampai tercatat kira-kira 800 orang Yahudi yang diselamatkan oleh keluarga ini. Ya, sampai akhirnya keluarga ini dikhianati oleh orang Belanda sendiri sehingga ketahuan oleh tentara Nazi, dan Corrie ten Boom dibawa ke kamp konsentrasi. Ya, tapi dia tidak mati, saudara. Adiknya yang mati. Dia umur panjang. Nah, saudara, di dalam setiap kali dia menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya, ya, ketika orang Nazi itu datang mencari orang Yahudi itu, dia selalu berbohong, mengatakan tidak tahu. Ya. Jadi pertanyaannya sederhana sekali, saudara. Kalau kita ada di dalam situasi yang diperhadapkan seperti Corrie ten Boom, saudara mau ngomong apa? Nah, inilah kesulitan ya daripada hukum yang kesembilan ini. Saudara mau ngomong apa kepada tentara Nazi atau di dalam masa-masa peperangan, ya? Ketika di dalam peperangan itu sudah terjadi kekacauan, pemerkosaan dan sebagainya. Kalau ada tentara musuh datang ke rumah kita tanya, di mana istrimu, di mana anak gadismu? Saudara sebagai suami, sebagai ayah, apa yang kita lakukan, saudara? Oh, saudara akan ngomong, oh itu istri saya di kamar, anak saya di loteng. Perkosa, saudara. Di dalam kasus-kasus seperti ini, Corrie ten Boom, kasus-kasus perang yang lain, saudara mau ngomong apa? Apakah Corrie ten Boom harus mengatakan, oh itu Yahudinya saya sembunyikan, 2 di loteng, 3 di kamar, tangkap dibunuh, saudara. Ya, inilah, saudara, realita kehidupan di dalam dunia yang berdosa ini. Kadang-kadang diperhadapkan kepada satu kesulitan
menjalankan 10 hukum Allah ini, khususnya tentang hukum jangan berbohong. Corrie ten Boom sama seperti Rahab, dia berbohong demi menyelamatkan nyawa daripada orang Yahudi, ya. Dan dia tuliskan pengalamannya itu di dalam satu buku, ya, The Hiding Place. Nanti saudara cari sendiri, ini juga sudah ada difilmkan di YouTube. Silakan saudara cari, ya. Cerita tentang Corrie ten Boom ini sangat luar biasa sekali. Nah, saudara, malam ini saya akan memberikan coba kesimpulan dari dua pendekatan yang bertolak belakang ini. Absolute no lying mengatakan di dalam situasi apapun, kepada siapapun harus jujur. Berarti Corrie ten Boom tidak boleh bohong, saudara. Itu di rumah ada 10 orang Yahudi saya sembunyikan, silakan ditangkap. Harus begitu, saudara. Kalau kita menuruti absolute no lying. Tetapi menurut relatif no lying, di dalam situasi-situasi seperti ini, John Frame dan kawan-kawan memberikan peluang bagi kita untuk tidak berkata jujur. Karena ini bukan sesama kita, ini musuh kita yang ingin membunuh orang lain. Ya, berkata jujur kepada orang-orang seperti ini tidak ada gunanya, justru merugikan orang Yahudi dan sebagainya. Ya, nah saya akan memberikan sedikit beberapa hal yang menjadi guidance bagi kita, ya. Tetapi ini mungkin tidak sempurna seperti ini. Pertama, saudara, prinsip hidup kita sebagai anak Tuhan tetap adalah hukum ke-9, jangan berdusta. Ya, bukan kasus-kasus seperti Corrie ten Boom atau kasusnya Rahab atau kasusnya si Prapua dan sebagainya yang tadi saya sebutkan. Prinsipnya bukan itu pedoman kita, patokan kita. Patokan kita tetap hukum yang ke-9, ya. Sehingga kita mengatakan berbohong tetap pada dasarnya adalah dosa di mata Tuhan. Mau si Prapua, Rahab, Corrie ten Boom, berbohong ya dosa. Karena itu sesuatu yang kontradiksi daripada apa yang dia ketahui dengan apa yang dia ucapkan, ya, definisi tadi di depan. Nah, saudara, sekali lagi kita tidak menutup mata, ya. Di dalam hidup ini kadang-kadang bisa diperhadapkan kepada kasus-kasus seperti Corrie ten Boom. Apalagi kalau itu menyangkut keluarga kita, seperti contoh fiktif yang tadi saya berikan. Ya, mana istrimu? Mana anak gadismu? Kalau saudara beritahu, sudah habis perkosa, saudara. Kalau dalam keadaan perang, ya. Jadi di dalam situasi-situasi tertentu, ketika yang gawat menyangkut hidup mati seseorang dan sesuatu yang betul-betul urgent, saudara. Ya, kalaupun terpaksa, saudara, kita seperti Corrie ten Boom, seperti Yonatan menipu Saul untuk melindungi Daud dan sebagainya, ya. Kalaupun sampai terpaksa ini jalan keluar terakhir, tidak ada jalan keluar lain, ya. Kita tetap adalah melakukan dosa di mata Tuhan. Jadi bukan berarti, oh ini terpaksa, ini situasi gawat, urgent, ini tidak berdosa. Tidak, saudara. Ini tetap berdosa. Ya. Nah, itulah sebabnya Agustinus mengatakan, suatu bohong atau dusta itu tidak diperhitungkan bukan sebagai dosa, karena kita bisa mendapatkan sesuatu dengan berbohong. Nah, ini loh, ya. Jadi Agustinus mengingatkan, dosa itu bukan menjadi tidak berdosa gara-gara kita mendapatkan satu keuntungan melakukannya. Sebab kita juga dapat bisa mendapatkan keuntungan dengan mencuri. Nah, ya toh, kalau semua dirasionalisasi, dijustifikasi, ya semua benar. Oh, saya mencuri karena anak saya butuh susu. Oh, saya mencuri karena saya butuh untuk bayar uang sekolah anak saya atau orang tua saya sakit dan sebagainya dan sebagainya. Ya semua bisa dirasionalisasi sehingga seolah-olah tidak berdosa. Jadi Agustinus tetap mengatakan itu adalah semuanya tetap berdosa, ya. Francis Turretin juga berpendapat sama, saudara. Jadi itu menyenangkan Tuhan bahwa para bidan-bidan itu tidak terlibat terhadap pembunuhan bayi-bayi, ya, Sifra dan Pu'a. Bahwa Rahab akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan tamu-tamunya, ya, melindungi mata-mata. Dan Mikal menyelamatkan nyawa dari suaminya, Daud, ya.
Yonatan menyelamatkan nyawa dari temannya. Ya, meskipun cara melakukan ini adalah perbuatan baik melalui penipuan, falsehood, Turetin mengatakan itu was not free from criminality in his sight. Tidak bebas dari kejahatan di matanya Tuhan. Tetap salah, saudara. Ya, Agustinus, Francis Turetin, ya, John Calvin dan semua tetap mengatakan itu sesuatu yang salah. Jadi berbohong itu sesuatu yang memang tetap salah di dalam keadaan apapun, ya. Namun, saudara, di dalam kasus-kasus seperti Corrie ten Boom dan sebagainya, kasus-kasus sekali lagi menyangkut nyawa seseorang, mati hidup seseorang yang tidak bersalah, ya. Nah, saudara, kalaupun kita harus mengambil jalan keluar seperti Corrie ten Boom dan lain-lainnya, maka tetap kita harus melakukan pengakuan dosa dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ini solusi yang saya berikan terhadap dua pendekatan ini. Ya, saya harap saudara, apa yang saya paparkan ini tidak menjadi excuse bagi kita. Dikit-dikit bohong, ya. Didatangi tamu, gak mau nemuin, ngajari anaknya ngomong apa-apa, ndak ada di rumah, bohong. Padahal itu kan bukan hal yang urgent. Ya, itu ndak menyangkut mati hidup seseorang. Ya. Nah, ini kasus-kasus khusus yang muncul di dalam Alkitab, jangan menjadi excuse bagi kita. Jadi ini saudara, kesimpulan yang saya berikan kepada kita tentang dua pendekatan yang berbeda ini. Jadi saya kembalikan kepada hati nurani saudara sendiri, ya. Kalau hati nurani kita merasa kuat, ngomong jujur seperti absolute no lying view, ya silakan. Tapi di dalam kasus-kasus seperti ini kita hati nuraninya tidak kuat untuk berkata jujur, mengingat resiko yang begitu besar terhadap keluarga kita, terhadap orang yang tidak bersalah. Ya setelah itu saudara tetap harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya, nah saya lanjutkan sekarang. Apa sebenarnya yang dilarang dari hukum ini, saudara? Jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu. Saudara, ayat ini itu berbicara dalam aspek yang sangat luas, yang semua berkaitan dengan ucapan atau tindakan atau kata-kata kita. Nah, saya akan mulai. Yang dilarang daripada ayat ini yang pertama, tentu saja adalah menipu, ya, lying atau cheating. Nah, saudara, sekali lagi di dalam Alkitab muncul banyak kasus-kasus menipu yang berbeda dengan yang disodorkan oleh John Frame tadi di atas, ya. Kalau ini betul-betul murni tipu menipu, saudara. Yakub dan Ribka menipu Ishak, ya. Jadi ini anak dan mama menipu suami dan papanya sendiri, ya. Ini Yakub dan Ribka kong kali kong menipu Ishak. Ini menipu yang betul-betul menipu, tidak ada urgensinya, saudara. Jangan ditiru ini. Yakub sekarang gantian ditipu anak-anaknya sendiri. Kejadian 37, ya. Laban menipu Yakub. Kejadian 29. Ini tidak saya bacakan ya, saudara baca sendiri karena ceritanya terlalu panjang. Jadi bagaimana Laban menipu Yakub untuk masalah pekerjaan, masalah istri dan sebagainya, ya. Amsal 21 ayat 6 mengatakan, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ya. Jadi Alkitab sekali lagi dipenuhi dengan peringatan dan nasihat supaya jangan memakai lidah kita untuk berdusta, menipu orang lain, mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta benda dan sebagainya. Itu semua adalah hal yang sia-sia, ya. Ini menipu di dalam arti literal, betul-betul menipu orang lain. Kedua, saudara, yang dilarang di dalam hukum ini itu masuk di dalam kategori memfitnah, slander, or bahasa Inggrisnya ada dua ya, slander dan libel. Saudara, bedanya slander ini adalah memfitnah di dalam perkataan, libel itu memfitnah di dalam tulisan. Tapi intinya sama ya, memfitnah, mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain atau memberikan label-label kepada orang lain sesuatu yang salah.
Contoh di dalam Alkitab juga banyak, saudara. Ini salah satu yang terkenal. Istri Potifar memfitnah Yusuf, Kejadian 39. Ya, oh dia yang mau kok, sekarang dia memfitnah Yusuf yang mau memperkosa dia. Ya, ini fitnah, saudara. Isabel memfitnah Nabot yang tadi sudah kita baca. Lihat, ini semua dampaknya luar biasa, saudara. Yusuf akhirnya masuk penjara, Nabot mati. Ini semua gara-gara perkataan, ya, gara-gara omongan. Fatal, saudara. Tuhan Yesus difitnah orang Yahudi dan mahkamah agama yang juga tadi sudah kita baca. Di dalam Kisah Rasul 24, Paulus difitnah oleh orang Yahudi. Jadi fitnah ini masuk di dalam pelanggaran hukum yang ke-9 ini. Ya. Mengatakan sesuatu yang keliru tentang orang lain, ya, sesuatu yang buruk dengan tujuan untuk menghancurkan hidup orang tersebut. Saudara Thomas Watson, ya, di dalam bukunya The Ten Commandments juga mengatakan kalimat menarik, saudara. Saudara bisa ingat ini baik-baik, lucu kalimatnya. Dia yang memberikan fitnah atau yang membangkitkan fitnah, dia sedang membawa iblis di dalam lidah atau mulutnya, ya. Dan dia yang menerima fitnah itu atau mendengarkan fitnah itu membawa iblis di telinganya. Nah, ini saudara. Jadi saudara harus tahu kalau ini adalah satu fitnah kepada orang lain, jangan didengarkan. Yang ngomong itu membawa iblis di mulutnya, yang mendengar dan menerimanya, mengaminkannya, membawa iblis di telinganya. Ya. Jadi saudara, inilah bahaya luar biasa ya daripada fitnah, di mana kita hidup di dalam zaman yang sudah tidak terkendali. Di WhatsApp, di sosmed, macam-macam, itu bisa berterbangan segala fitnah. Hampir setiap hari kita melihatnya. Ketiga, saudara, apa yang dilarang di dalam hukum ke-9 ini, itu yang disebut dengan istilah detraction. Nah, istilah ini tidak ada bahasa Indonesianya, saudara. Detraction. Nah, apa detraction ini? Detraction ini adalah ketidakjujuran di dalam menilai kelebihan orang lain atau diri kita sendiri. Ya, misal, saudara, di dalam perusahaan ada orang yang mau dipromosikan naik jabatan. Lalu direkturnya memanggil karyawan-karyawan yang satu divisi dengan dia, ditanya, si A itu menurut kamu bagaimana? Nah, karena yang ditanya ini adalah tidak suka dengan si A, dianggap saingan, dia tidak jujur ngomongnya. Ya. Tidak menjelek-jelekkan, saudara. Tapi tidak memberitahukan kelebihan-kelebihan si A ini dengan jujur. Ini contoh detraction. Ini masuk di dalam kategori pelanggaran hukum yang ke-9. Kita tidak jujur menilai orang lain. Kita tidak memberikan, oh orang ini pinter Pak, ya ini kelebihannya dan sebagainya. Karena kita tidak suka, kita benci, kita saingan dengan dia, kita jadi tidak jujur. Ini contoh detraction. Atau terhadap diri kita sendiri. Karena kita tidak mau melakukan itu. Jadi seolah-olah kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Wah, saya tidak bisa, saya tidak mampu, jangan saya, suruh orang lain saja. Padahal kita mampu, saudara. Siapa di dalam Alkitab seperti ini? Musa. Ini, Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Ini detraction, saudara. Ya. Jadi karena Musa tidak mau menerima tugas dari Tuhan, dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Jadi saudara, di dalam hal ini ya, mengingatkan kepada kita harus jujur di dalam menilai orang lain, khususnya di dalam kelebihan-kelebihan orang lain. Meskipun mungkin itu menjadi pesaing kita atau kita sesuatu relasi yang kurang baik dan sebagainya. Ya. Yang keempat, saudara, apa yang dilarang di dalam hukum ini? Nah, sesuai ayat di awal yang tadi kita baca, ini masuk di dalam kategori bersumpah palsu, perjury, ya, bersumpah palsu. Saudara, sumpah palsu ini kasus yang muncul berulang kali di dalam Alkitab, saudara. Itulah sebabnya
banyak sekali peringatan-peringatan dari Tuhan kepada sumpah palsu ini. Yeremia 5 ayat kedua, sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Jadi bangsa Israel ini suka bersumpah palsu. Ya, Sakaria 8:17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap seorang yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Lihat ya, janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya aku benci. Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Ya. Saudara, apa yang terjadi di dalam perjanjian lama ini ya terjadi di dalam sepanjang zaman ya saudara. Lihat setiap kali orang di pengadilan sebelum sidang dimulai selalu disumpah, bawa-bawa nama Tuhan. Ya, bahkan kadang-kadang disumpahnya pakai Alkitab. Tapi nanti apa yang diomongkan semua sumpah palsu semua. Tidak ada gunanya saudara disumpah-sumpah begitu, ya. Malah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah poin keempat yang dilarang dari ini, bersumpah palsu. Yang kelima, saudara mungkin meremehkan ini, tidak menepati janji. Ya. Breaking the promise, tidak menepati janji. Ini melanggar hukum ke-9, saudara. Ketika kita sudah berjanji, ya, mestinya itu harus ditepati. Apalagi kalau itu janji kepada Tuhan, seperti Ananias dan Safira, Kisah Rasul pasal 5. Ya. Mereka sudah berjanji untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi mereka tidak menepati janji mereka sendiri. Ya, ini termasuk nasar dan sebagainya. Ini pelanggaran hukum ke-9. Bilangan 30 ayat 2 mengatakan, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Ya. Jadi ingat, jangan gampang-gampang berjanji kepada si A, si B, atau bahkan kepada Tuhan, padahal kita belum tentu mau sungguh-sungguh melakukan, belum tentu kita mampu melakukannya. Kalau tidak, berarti kita sedang melanggar hukum ke ini. Nah, ini termasuk, saudara, di dalam kasus-kasus ya politik-politik, kampanye-kampanye yang mungkin sebentar lagi akan terjadi, nanti saudara akan lihat ya. Di dalam kampanye itu kan banyak politikus berjanji nanti kalau saya terpilih jadi gubernur, jadi presiden, saya akan lakukan ini itu ya. Nah, tunggu aja saudara, kalau sudah betul-betul terpilih dia lakukan apa enggak. Kalau tidak dilakukan ya berarti dia pembohong ya. Karena janji itu ada satu hal yang harus ditepati. Keenam, apa yang dilarang dari hukum ke-9 ini? Saya sebut sebagai OMG, saudara. Boasting. Ya, OMG ini omong gede, saudara. Boasting. Jadi saudara-saudara di dalam hidup ini kita akan menemukan ya ada orang-orang yang suka OMG, saudara. Oh, saya lulusan sekolah Harvard, ya. Saya PhD daripada UCLA dan padahal ya lulusan lokal. Tapi mulutnya itu suka boasting. Boasting ini lain dengan sombong ya. Sombong itu betul-betul kenyataannya ya. Tapi boasting ini bertolak belakang dengan realita. Oh, saya direktur perusahaan ini itu macam-macam dan sebagainya. Semuanya itu gombal, saudara. OMG, omong gede. Tidak ada kenyataannya. Nah, ini yang Tuhan juga benci. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya, ya. Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lah ini Petrus kan omong gede, saudara. Realitanya beberapa ayat kemudian langsung dia ngomong saya tidak kenal Yesus, ya. Jadi saudara-saudara, inilah realita kehidupan. Ada orang-orang yang suka omong gede, ya, boasting, membangga-banggakan diri, sesuatu yang sebenarnya tidak dia miliki, tidak dia lakukan dan sebagainya. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Lihat, saudara, ini kebencian di mata Tuhan.
Jadi kalau ketemu orang-orang begini ya sudah dihindari aja, karena tidak ada gunanya mendengarkan posting daripada orang-orang seperti ini. Nah, selain OMG ya saudara, di dalam hidup ini saudara juga akan menemukan orang-orang yang di dalam berkata-kata melanggar hukum kesembilan ini di dalam konteks flattering, menjilat saudara. Orang-orang yang suka menjilat kepada orang lain, khususnya bawahan kepada atasan, ya, atau orang-orang yang merasa kita membutuhkan daripada orang tersebut, kita sanjung-sanjung, kita jilat-jilat supaya kita mendapatkan manfaat keuntungan dari orang tersebut. Ini adalah satu realita kehidupan yang Tuhan benci di dalam pelanggaran hukum ke-9 ini. Daniel 6 ayat ke-7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini cerita Daniel. Jadi saudara lihat, di sekitar raja ini, isinya penjilat semua, saudara. Jadi kalau mau menyampaikan permohonan, harus kepada raja, tuanku raja. Tidak boleh kepada dewa atau kepada manusia yang lain. Kalau ada sampai orang seperti ini, kita lemparkan ke gua singa. Wah, rajanya disanjung-sanjung. Raja lebih tinggi dari dewa, lebih hebat dari dewa. Besar kepalanya, saudara. Akhirnya betul-betul dia mengeluarkan maklumat seperti itu. Ya, jadi saudara, ini adalah satu hal yang terjadi realitas di dalam kehidupan kita, bahkan sejak di dalam masa perjanjian lama ini muncul beberapa kali. 2 Samuel 1 ayat 10. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Ini kasus orang yang mau menjilat Daud, saudara. Dia tahu Daud itu dimusuhi oleh Saul, ya, sehingga dia menjilat Daud, ngaku-ngaku akulah yang membunuh Saul. Ini loh jejamang. Jejamang itu mungkin mahkota ya, atau gelang yang ada pada tangannya. Dengan harapan Daud berterima kasih kepada dia. Wah, terima kasih ya, kamu bunuh musuhku yang paling besar. Ini penjilat, saudara. Dan Daud kasih hadiah dia, ya, bukan duit, tapi dikasih pedang, dihukum mati sama Daud. Ini model-model penjilat-penjilat akan selalu ada di sekitar kita. Amsal 29 ayat kelima. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Ya, jadi saudara, orang yang suka menjilat, dia sedang membentangkan jerat, ya, jaring di depan kakinya sehingga terjatuh. Kakinya siapa? Ya kakinya orang yang menjilat itu dan kakinya orang yang dijilat itu sama-sama, saudara. Jadi poin ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan jadi penjilat bagi orang lain. Entah itu atasan kita atau siapapun ya, termasuk kita harus hati-hati dengan orang-orang di sekitar kita yang suka menjilat kita. Ya, karena dijilat ini enak seperti tadi raja itu. Wah, disanjung-sanjung, dibombong-bombong, dikompori, wah, dipuji-puji ya. Jadi orang yang menjilat ini selalu meninggi-ninggikan, berlebih-lebihan, di luar konteks yang tepat, ya, itulah ciri-ciri orang yang menjilat. Ya. Contoh lain, saudara. 1 Raja-Raja 12 ayat ke-8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Ya, ini cerita tentang Rehobeam, ya, yang meminta nasihat. 2 ayat berikutnya ya. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami, beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ya, Salomo maksudnya.
Jadi ini ada orang-orang muda yang menjilat Rehoboam, yang mau jadi raja, karena rakyat itu meminta keringanan pajak. Lalu diajari ngomong seperti ini, kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Ya, lihat saudara, orang yang dijilat juga senang. Wah, kamu lebih hebat dari bapakmu, lebih berkuasa dari bapakmu. Ya, ini maka tadi Amsal mengatakan orang yang suka menjilat membentangkan jerat di kakinya sendiri. Jadi hati-hati saudara, kita diingatkan oleh Paulus di dalam hal ini. Ya, jadi ini contoh-contoh negatif. Sekarang saya berikan contoh positif. Paulus berkata di dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya, jadi Paulus ini tidak mau menjilat siapapun. Dia ngomong kalau aku masih mencari perkenan manusia, aku masih suka menjilat orang, aku bukanlah hamba Kristus. Ya, ini sikap yang harus ada di dalam hidup kita. Ayub 32 juga mengingatkan, aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Ini juga konteksnya tentang menjilat. Ya, jadi saudara, ini adalah hal ketujuh yang dibenci oleh Tuhan di dalam hukum ke-9 ini. Jangan menjilat orang lain dengan perkataan-perkataan kita. Kedelapan, apa yang Tuhan benci? Yaitu gosip, saudara. Bahasa Inggrisnya ada beberapa, backbiting, ya, menggigit dari belakang, whispering, bisik-bisik, dan gossiping, menggosip. Saudara, Paulus mengingatkan kepada kita di dalam 2 Korintus 12 ayat 20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah. Nah ini sudah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Jadi ini kekhawatiran Paulus terhadap jemaat di Korintus. Ada banyak. Salah satunya, aku khawatir kamu menggosip. Ya. Jadi saudara, menggosip itu ada mirip dengan memfitnah, tapi juga ada perbedaan. Kadang-kadang menggosip itu tidak sekejam memfitnah, hanya sekedar ngomongin orang, tapi di belakang. Bisa sekedar ngomong biasa, bisa sekedar menjelekkan, dan sebagainya. Ya, saya berikan di dalam bahasa Inggrisnya saja ya, Amsal 18 ayat ke-8, karena lebih jelas. Nah ini saudara, perkataan orang pembisik itu seperti makanan yang nikmat. Mereka langsung turun ke dalam perut kita. Ya, jadi saudara mendengarkan gosip itu enak, saudara. Bahkan Amsal ini ribuan tahun lalu sudah mengingatkan, mendengar gosip itu enak, seperti makanan enak langsung kita telan masuk ke dalam perut kita. Jadi hati-hati ya saudara, kalau kita ini berkata-kata, ya, apabila perkataan-perkataan itu sudah mulai menjurus ke gosip, ya, gosip itu berarti sesuatu yang tidak perlu dibicarakan, ya. Berarti kita harus berhenti, ya, untuk mengata-ngatakan orang, ya, karena itu sesuatu yang tidak baik. Ezekiel Hopkins juga mengingatkan kepada kita, ketika seseorang itu membongkar ya ketidaksempurnaan atau kesalahan orang lain, meskipun kesalahan itu betul-betul ya saudara miliknya dia ya, truly in his neighbor. Jadi betul-betul orang itu tidak sempurna, ada kesalahan, ada hal-hal yang buruk ya. Nah, tanpa sungguh-sungguh perlu mengatakan itu ya, tidak boleh saudara. Sebab ini perhatikan, kadang-kadang kebenaran itu sendiri bisa menjadi sebuah fitnah. Dan ketika itu diucapkan dengan satu rancangan yang jahat untuk menyakiti atau prejudis kepada orang lain. Jadi meskipun kita tahu si A itu ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan mungkin ada dosa. Loh, apa untungnya saudara kita tuh gosipkan dia kepada orang lain yang tidak perlu tahu, yang tidak berhak tahu, kalaupun tahu ya tidak bisa menolong. Nah, untuk apa kita terus ngomongkan di belakang? Ya, ini dosa pelanggaran hukum ke-9, saudara.
Maka Amsal 25 ayat 9 mengatakan, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak perlu diomongkan kepada orang lain, meskipun kita tahu. Ya, meskipun mungkin yang kita omong tidak kenal dengan orang yang kita ceritakan itu. Tidak perlu, saudara. Ini yang kedelapan, gossiping. Kesembilan, apa yang dilarang di dalam hukum ini? Yaitu scoffing, mentertawakan, melecehkan, merendahkan ya orang lain melalui perkataan kita. Jadi ini satu dosa yang Tuhan juga benci, saudara. Mengejek orang lain. Mungkin dia ada kelemahan, ada kekurangan, ya. Termasuk istilah sekarang yang ada di sosmed, body shaming, ya, mempermalukan tubuh seseorang. Kurus, gemuk, pendek, jangkung, semua dilecehkan, dihina, dan sebagainya. Ini satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pernah mengalami ini, saudara. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Ya, ini kan mengolok-ngolok, melecehkan, merendahkan, mentertawakan, ya, melalui perkataan kita. Ya, ini sesuatu yang Tuhan benci luar biasa. Yesaya 57 ayat 4, tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak keturunan pendusta? Ya, jadi saudara, inilah yang dilakukan ya oleh orang-orang kata Yesaya, yaitu ada anak-anak pemberontak keturunan pendusta. Ya, begini cara guyonannya, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, menjadikan orang lain yang punya kelemahan, kekurangan jadi bahan guyonan dan sebagainya. Ini juga sesuatu yang Tuhan benci, melanggar hukum ke-9. Ya, ini yang ke-9. Yang ke-10, apa yang dilarang di dalam hukum ini? Yaitu yang saya sebut sebagai twisting, sudah membalik perkataan. Ya. Dengan tujuan-tujuan tertentu, perkataan seseorang kita pelintir, kita balik menjadi keliru, mendatangkan kerugian bagi orang itu, mendatangkan keuntungan bagi kita. Ini yang disebut di dalam Amsal sebagai mulut serong. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, sebentar A, sebentar B, besoknya C, lusanya D, besoknya lagi balik lagi A. Ya, ini twisting, membolak-balik perkataan, mulut serong. Saudara-saudara, ini yang juga terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Bagaimana perkataan Tuhan Yesus ditwist, diplontir untuk menjatuhkan Tuhan Yesus sendiri. Ya, inilah jahatnya manusia, saudara. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Ya, jadi saudara, Tuhan Yesus memang pernah ngomong ini ya, rubuhkan bait Allah, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tapi kan jelas ini adalah satu perkataan bahasa kiasan, saudara. Tetapi di dalam kasus pengadilan Tuhan Yesus, ini dijadikan fitnah bagi Tuhan Yesus. Ya, dipelintir perkataan. Ini loh, Tuhan Yesus pembohong, ngomong seperti ini. Ya, hati-hati, saudara. Di dalam hidup kita akan juga menemukan orang-orang yang seperti ini. Dan ini sering terjadi di dalam berita, jurnalisme, sosmed, dan macam-macam. Lihat ya, apapun bisa dipelintir, saudara, untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, merugikan pihak yang lain, dan sebagainya. Ya, twisting ini satu dosa di mata Tuhan. Berikutnya, apa yang juga dibenci Tuhan? Nah ini saudara, kita tidak pernah mikirkan ini ya. Termasuk pelanggaran hukum ke-9. Bagi saya ada tipuan rohani, spiritual lying. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan spiritual lying, menipu secara rohani, ini ya sesuai namanya ya, ini biasa terjadi di dalam konteks pelayanan, di dalam konteks gereja,
di dalam konteks hamba Tuhan. Tuhan sudah banyak memberikan peringatan, sudah. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Zaman sekarang perkataan ini tetap relevan bagi kita, ya. Saudara lihat di YouTube, banyak hamba Tuhan yang Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan mewahyukan kepada saya mendapat penglihatan, saya mendapat pendengaran dari Tuhan. Tuhan ngomong ini itu macam-macam, ya. Ini spiritual lying, Saudara. Dan Saudara ingat pada waktu awal pandemi itu kan ada pendeta bernubuat, ya, orang Kristen tidak akan kena COVID, dalam nama Yesus COVID diusir macam-macam. Tetap akhirnya COVID ya menelan korban ratusan ribu di Indonesia. Ini spiritual lying, Saudara. Berdusta lewat kata-kata untuk hal-hal yang rohani. Ya. Dan Tuhan sangat membenci ini. Sesungguhnya aku akan dilawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya, serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan dualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi saudara hati-hati. Berdusta ini bukan masalah sekedar hidup sehari-hari, bukan sekedar bisnis, tetapi juga masuk di dalam ranah hal-hal spiritual. Ini bisa menjadi dusta. Jadi iblis, bapak segala dusta itu bisa masuk di dalam segala ranah dimensi kehidupan, termasuk di dalam hal-hal rohani. Jangan menambahi firman-Nya, kata Amsal 30 ayat 6, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ini saudara, siapapun hamba Tuhan yang menambah-nambah firman Tuhan, yang mengurang-urangi firman Tuhan, memimpi nubuat macam-macam, itu pendusta, saudara. Ya, tugasnya hamba Tuhan itu bukan berkata-kata seperti itu. Tugas hamba Tuhan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ya, ini adalah di dalam aspek yang ke-11 spiritual lying. Yang ke-12, saudara, yang Tuhan larang di dalam hukum ini, segala perkataan kotor, perkataan sia-sia, humor yang bersifat porno, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nah, saya kutipkan bahasa Inggrisnya langsung, Efesus 5 ayat ke-4. Janganlah ada kata-kata kotor, ya, filthiness, ataupun kata-kata nor foolish talk, perkataan-perkataan yang bodoh, yang sia-sia, nor a rude joking, ya, humor yang kotor. Ini bahasa Indonesianya LAI tidak ada ini. A crude, bukan a rude, crude joking, ya, humor yang kasar, humor yang kotor, ya, yang tidak pada tempatnya. Tetapi sebaliknya, biarlah di situ ada thanksgiving, ucapan syukur. Jadi Paulus mengingatkan saudara supaya kita ini memakai mulut kita bukan untuk hal-hal seperti ini, ya, pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, bersyukur dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah belajar 12 apa yang dilarang oleh hukum ini, kata-kata dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang yang ke-13, saudara. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, ya. Tadi di depan John Frame memberikan definisi tentang berdusta dalam arti yang luas, bukan sekedar speech, perkataan, bukan sekedar word, tulisan atau kata-kata, tapi juga ada di dalam act, tindakan. Jadi orang itu bisa menipu, saudara, tanpa berkata-kata. Lah ini luar biasanya manusia di dalam dosa, ya. Jadi kita itu bisa menipu seseorang tanpa ngomong. Caranya bagaimana? Banyak. Ini, saudara, Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tapi ia berkenan kepada batu timbangan yang tepat. Ya, orang bisa menipu, penjual bisa menipu, saudara. Nggak perlu ngomong. Oh, beli apel 2 kilo, ya, timbang 2 kilo, sudah bayar. Sampai di rumah saudara timbang lagi dengan timbangan yang benar, nggak sampai 2 kilo, saudara. Ketika dia jual, dia kan nggak ngomong apa-apa. Mungkin apel yang dijual manis, manis, ya, enak, enak, tapi nggak sampai 2 kilo, ya.
Jadi orang bisa menipu tanpa berkata-kata, saudara. Beberapa waktu lalu kan banyak kasus SPBU yang nakal. Beli bensin 10 liter, enggak sampai 10 liter. Enggak usah pakai kata-kata, pakai perbuatan. Ya, orang juga bisa menipu dengan gesture atau bahasa tubuh. Ya, seolah-olah ngomong nggak tahu ini dengan bahasa tubuh, padahal mungkin dia tahu tanpa ngomong. Ya, orang juga bisa menipu dengan plagiarisme, ya, plagiat, menjiplak, saudara, menjiplak karya orang lain, karya tulis, karya yang lain-lain tanpa perlu berkata-kata. Ya, nah ini sekarang yang saya ingin tekankan. Orang bisa menipu orang lain melalui gambar atau iklan. Ya, saudara, saya harus mengatakan ini ya, karena ini seringkali kita lupakan tentang menipu. Kita pikir ini tidak menipu, saudara. Ternyata di Amerika banyak kasus bermunculan tipuan-tipuan dari iklan. Ya, saya berikan beberapa contoh kasus-kasus yang pernah mencuat ya, iPhone ya. Jadi di dalam iklan iPhone tahun 2008 ya, sudah lama. Ini iPhone dikatakan iPhone ini twice as fast ya, dengan harga separuh, half the price dari versi sebelumnya ya. Dan ketika barang ini laku keras, konsumer itu komplain, saudara. Kok tidak seperti yang diiklankan? Begitu. Nah, saudara lihat pengacaranya Apple ngomong, lah ini kan cuma iklan, kok kamu percayai? Kurang ajar, saudara, ngomongnya seperti itu. Ini jelas-jelas memang menipu kalau seperti ini, ya. Kedua, kasus air minum, saudara. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya, ini di luar negeri, di Amerika ya. Dengan gambar gunung, seolah-olah ini air pegunungan. Tidak taunya ini adalah cuma tap water, air keran, saudara. Ya, ini produknya Pepsi Cola ini rupanya tahun 2007. Ya, akhirnya diberikan satu denda, harus dituliskan, ditambahkan kalimat public water source to its label, dituliskan supaya orang yang membeli ini tahu ini bukan air gunung, ini air keran ini. Ya memang di luar negeri keran bisa diminum ya. Ketiga, saudara, kasus yang kelihatannya sepele, permen karet ya. Nah, permen karet yang sangat terkenal ini tahun 2008 membuat satu produk yang mengklaim bisa kill germ, membunuh kuman-kuman di mulut, dijual dengan $10. Realitanya tidak seperti yang diiklankan, ya. Saudara-saudara, ini jadi peringatan bagi kita semua, ya. Kita bisa menipu orang tanpa berkata-kata dengan gambar, dengan hal-hal seperti ini. Jadi saudara, kalau kita ada produk yang memang perlu diiklankan, ya mari kita membuat iklan yang jujur, ya. Jangan menipu, jangan merugikan customer orang lain. Nah, kita ingat kembali ya, awal pandemi COVID masuk Indonesia itu banyak vitamin mengklaim. Ini minum vitamin ini bisa kebal COVID, kebal corona, macam-macam dan sebagainya. Nggak ada yang kebal, saudara. Divaksin aja masih kena COVID, apalagi cuma minum vitamin biasa. Ya, kadang-kadang kita terus melakukan hal seperti ini. Ya, jadi saudara, inilah 13 hal yang saya temukan, yang saya renungkan tentang apa yang dilarang oleh hukum ini. Sekarang apa yang diperintahkan? Jadi yang diperintahkan di dalam hukum ini, di balik suatu larangan selalu ada perintah. Ya, Philip Graham Ryken mengatakan, satu kalimat yang menarik, sudah. Di dalam setiap aspek kehidupan selalu ada tipuannya sendiri, ya. Entah bisnis, entah kehidupan rohani, entah apapun itu selalu ada deception, penipuannya sendiri-sendiri, ya. Tetapi apapun bohong yang dikatakan di dalam setiap pekerjaan kita, kita dipanggil untuk mengatakan kebenaran. Jadi ini yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Meskipun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan di dalam segala aspek, kita tetap dipanggil untuk berbicara kebenaran. John Calvin juga mengatakan hal yang sama. Tujuan dari perintah ini adalah karena Allah itu adalah kebenaran yang membenci dusta, kita harus mempraktekkan kebenaran tanpa
menipu orang lain, ya. Nah, ini yang diperintahkan di dalam hukum ini. Yang pertama, Saudara, aplikasinya, ya. Bagaimana kita mengaplikasikan ini, mengatakan kebenaran dan sebagainya. Aplikasinya adalah perintah ini itu memerintahkan kita menjaga nama diri sendiri dan nama baik orang lain. Jangan merusak nama diri sendiri, terlebih lagi nama orang lain. Ini contohnya, Saudara. 1 Samuel 22. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan kesepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini." Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu." Ya, Saudara lihat, Ahimelek di sini itu membela nama baiknya Daud. Ketika Daud itu difitnah, diserang oleh Saul sesuatu yang tidak benar, maka Ahimelek membela. Siapa di antara kamu yang lebih baik daripada Daud, ya, menantumu sendiri. Nah, jadi Saudara, poin ini mengingatkan kepada kita, ya. Kalau kita tahu ada seseorang itu difitnah, kita ada kesempatan memberikan jawaban klarifikasi, kita harus melakukan itu, Saudara. Enggak benar, ya. Sejauh saya kenal tidak seperti itu dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas, ya. Jadi Saudara, ini hal pertama. Kedua, yang diperintahkan oleh hukum ini adalah menjaga integritas hidup, Saudara. Khusus perkataan-perkataan kita. Kalau iya, katakan hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Menjaga integritas hidup. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Amsal 8 ayat ke-8. Ya. Jadi Saudara, hukum ini juga memerintahkan kita menjaga integritas hidup, dan ketiga, belajar menjinakkan lidah kita. Ini yang mungkin paling berat, Saudara. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Di dalam banyak bicara pasti ada banyak pelanggaran, tapi siapa dapat menahan bibirnya berakal budi. Alkitab ternyata banyak nasihat tentang lidah, tentang bibir, Saudara. Ini maksudnya perkataan, ya. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nanti Saudara baca sendiri, ya. Yakobus seluruh pasal 3 ini bicara tentang bahaya lidah, Saudara. Kita bisa menjinakkan binatang buas, tapi kita tidak bisa menjinakkan lidah kita, kata Yakobus. Keempat, apa yang diperintahkan oleh hukum ini? Selain untuk kita menjinakkan lidah, hukum ke-9 ini memerintahkan, ya ini sudah, jangan bergaul dengan pendusta, pemfitnah, tukang gosip, dan lain-lain. Tinggalkan, sudah. Tidak ada manfaatnya bergaul, apalagi bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, bergaul dengan pemfitnah bisa ketularan jadi pemfitnah. Bergaul dengan tukang gosip, kita bisa menikmati gosip, akhirnya juga menggosip. Ya. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya. Hari ini saudara diceritai tentang si A kepada saudara. Besok saudara yang diceritakan kepada orang lain oleh orang-orang seperti ini. Hati-hati, saudara. Ya, kelima, apa yang diperintahkan? Jadikan perkataan kita berkat yang membangun orang lain dan diri sendiri. Jadi Mazmur 9 ini indah sekali. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Ya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi saudara, pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, bermazmur, pakai mulut kita untuk menasehati orang lain yang membangun, yang menguatkan, bukan merusak, menghancurkan orang lain. Ya. Apa yang diperintahkan oleh hukum ini yang keenam? Saudara, hukum ini mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat
kita harus mempertanggungjawabkan semua perkataan kita, Saudara. Aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya, maka hati-hati. Maka saudara sekalian, sekarang bagaimana kalau ini menjadi gaya hidup kita, saudara? Ya nasihatnya cuma satu, tinggalkan gaya hidup seperti ini. Ini ada satu dosa di mata Tuhan. Ya, gosip ataupun memfitnah ataupun berbohong macam-macam ya harus ditinggalkan, saudara. Ini adalah dosa. Mazmur 120 jadi kalimat yang indah, doa yang indah. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Ya, ya ini saudara, satu doa yang indah. Nah saudara, bila kita selama hidup pernah menjadi korban dari orang lain, kita difitnah, dirugikan melalui perkataan orang lain dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Klarifikasi boleh dilakukan, saudara. Ya, silakan melakukan klarifikasi kalau itu memungkinkan. Tapi ingat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, saya difitnah, saya balas fitnah lebih jahat. Tidak boleh, ya. Saya digosipin, saya balas gosip. Jangan, saudara. Thomas Watson ya mengingatkan kita kembali. Maka jika engkau difitnah atau salah dituduh, ya, jadikan itu hal yang positif semuanya. Lihatlah, jika apakah kamu memiliki dosa yang harus dipertobatkan, ya. Ini nasihat yang baik. Kalau kita difitnah, dituduh orang, ya introspeksi diri. Jangan-jangan memang ada hal yang harus saya bertobat. Nah, kalau tidak ada ya sudah. Nah, jadikan itu hal yang positif. Kira-kira seperti itu, ya. Jika engkau difitnah, Thomas Watson mengatakan, atau engkau dituduh secara salah, tetapi engkau tahu engkau tidak bersalah. Nah, janganlah hatimu gelisah, katanya. Ya, biarlah engkau bersukacita menjadi saksi bagi hati nuranimu sendiri. Tuhan akan menolong atau membersihkan nama dari umatnya. Ya, ini satu nasihat dari Thomas Watson bila kita jadi korban. Intinya jangan membalas, saudara. Saudara, sebelum saya mengakhiri materi kita pada malam ini, saya akan masuk di dalam satu bagian, saudara. Di dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak terlalu jelas. Sebenarnya ini berbohong atau tidak, ya. Maka saya ingin mengajak saudara memberikan beberapa contoh, ya. Apakah kalau saya melakukan ini berbohong atau enggak, saudara? Selain kasus tadi yang kontroversial Corrie ten Boom, itu jelas berbohong. Tapi yang ini belum tentu. Saudara, yang pertama, ada yang disebut dengan deceptive action, saudara. Ini istilah yang diberikan oleh Wayne Grudem ya di dalam bukunya. Jadi deceptive action ini adalah tindakan-tindakan yang mengecoh atau tindakan-tindakan ya mau menipu ya boleh ya mengecoh begitu. Contohnya, saudara, misal kita sering melakukan ini ya, kalau kita liburan panjang, kita tinggalkan rumah kosong, maka kita menyalakan lampu di rumah itu 24 jam, saudara. Agar pencuri tidak tahu kalau rumah itu kosong. Nah, ini menipu atau bukan, saudara? Atau kita memasang CCTV dummy. Sekarang kan banyak dijual. CCTV palsu ya, cuma ditempel untuk nakut-nakuti orang. Oh, padahal itu tidak berfungsi, cuma tempelan mainan. Nah, ini berbohong nggak, saudara? Ya, kalau menurut Wayne Grudem dan Fern Poitras, nah, yang tadi di dalam konteks absolute no lying view, bagi mereka ini adalah tidak berbohong, ya. Lying itu melibatkan kontradiksi antara apa yang kamu pikirkan benar dan apa yang kamu katakan, yang tidak terjadi di dalam deceptive action. Jadi menurut Wayne Grudem ya, meskipun dia penganut absolute no lying view, tetapi itu yang terjadi dalam speech, perkataan, and writing, tulisan, tidak termasuk di dalam action. Jadi menurut mereka ini bukan berbohong, saudara. Deceptive action ini bukan berbohong, ya. Tetapi menurut John Frame ini berbohong. Nah,
Saya setuju tindakan ini pada dirinya tidak benar atau tidak salah, ya masang lampu itu kan. Tetapi mereka kadang-kadang mengelabui orang lain. Nah, dilakukan untuk mengelabui orang lain, mislead people. Dan seringkali mereka dilakukan dengan sengaja untuk menipu, intentionally to deceive. Nah, masang lampu 24 jam. Jadi saya tidak bisa melihat bagaimana tindakan dan perkataan itu berbeda di dalam kasus ini. Jadi orang bisa menipu lewat perkataan, orang juga bisa menipu lewat action, tindakan, menurut John Frame. Ya, jadi menurut Frame ini kategori lying, menipu. Kita menipu orang lain seolah-olah rumah itu ada orangnya, padahal tidak ada orangnya. Ya, nah saudara, kasusnya saya berikan kasus-kasus yang lain yang mirip. Misalkan strategi perang, saudara. Kalau saudara suka membaca cerita Samkok ya, Three Kingdom, itu kan peperangan kerajaan-kerajaan Tiongkok kuno. Itu ada seorang ahli strategi perang namanya Zhuge Liang yang jago ngatur strategi perang, meskipun dengan jumlah sedikit bisa mengalahkan musuh yang besar. Dia memakai strategi-strategi yang mengecoh lawan, saudara. Loh, ini menipu atau bukan, saudara? Kalau seperti ini, ya. Contoh lain, olahragawan ini juga sering melakukan deceptive action. Misalkan dalam bela diri, wah kelihatannya mau mukul, gak taunya nendang, ya. Atau sepak bola, penalti, kalau mau tendang kiri, padahal nendangnya kanan sehingga gol. Loh ini menipu atau enggak? Ya. Nah ini kalau menurut John Frame, ya semua menipu. Kalau menurut Grudem, ini deceptive action, tidak menipu, ya. Jadi saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang menjadi perdebatan, pertanyaan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam kasus ini saya lebih setuju kepada Wayne Grudem. Ya, bagi saya ini bukan menipu ya, ini cerdik. Ya, cerdik itu bukan menipu, saudara. Lah kalau olahragawan semua harus jujur, ya olahraga jadi tidak menarik. Ya, saya tak tendang kiri loh ya penalti, ya, tidak ada yang penalti yang gol, saudara. Ya ini cerdik bukan menipu. Kedua, orang sering bingung. Kasus kedua mengatakan half truth, kebenaran tapi separuh tok, tidak semuanya. Menipu apa enggak ini? Kalau ada orang nanya, saya cuma kasih tahu seperempat atau separuh, tidak semua. Menipu enggak saya? Ya, misal seorang misionari ya masuk ke negara lain untuk menjadi misionari, tapi masuk sebagai guru, sebagai dokter, sebagai konsultan, sebagai insinyur dan sebagainya. Ya betul dia adalah guru, betul dia ada dokter, betul dia ada konsultan, tapi pada saat yang sama dia juga menjadi misionari. Loh ini menipu enggak, saudara? Paspornya guru, dokter dan sebagainya. Ya, saudara, menurut Wayne Grudem ini bukan menipu. Dan didasarkan di dalam kasus Samuel tadi yang sudah saya tunjukkan. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini kan mengatakan half truth. Samuel, kamu mau kemana? Oh, aku mau mempersembahkan kepada Tuhan. Ya betul, dia mempersembahkan korban, sekaligus dia mengurapi Daud. Cuma itu yang tidak diceritakan kepada Saul. Ya, jadi di dalam kasus ini, nah ini Wayne Grudem mengatakan ada saat-saatnya ya kita hanya mengatakan separuh saja atau sebagian dari kebenaran yang bisa diterima ya. Meskipun itu dilakukan untuk menyembunyikan kebenaran yang lebih penting. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memakai contoh kasus Saul dan Samuel memberitahu half truth itu bukan berbohong ya. Nah, saudara, saya dalam hal ini juga setuju ya. Kadang-kadang di dalam hidup ini tidak perlu semua itu diceritakan kepada orang. Asal tanya A, kita memberitahunya A sampai Z begitu. Ya, ada hal-hal yang tidak perlu diberitahukan, memang dia tidak berhak tahu dan tidak harus tahu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saudara, kalau misalkan saya tanya kepada saudara, tabungan saudara ada berapa miliar? Ya. Atau saudara tanya kepada saya, Pak Calvin, tabungannya berapa miliar? Saya jawab, ya 1 triliun. Nah, bohong enggak saudara saya? Itu jawaban guyonan kan? Bohong enggak? Nah, seperti itu kira-kira. Ya, ada hal yang enggak perlu
kita beritahukan. Yang keempat, saudara, yang ketiga, apakah ini berbohong ketika Tuhan Yesus berbicara dalam sebuah perumpamaan? Tuhan Yesus kan sering mengajar perumpamaan, dan perumpamaan itu kan bukan kisah nyata, saudara. Ada seorang menaburkan, jatuh ke 4 jenis tanah. Lah itu kan cuma fiktif. Tuhan Yesus bohong enggak? Ada seorang punya 2 anak sulung dan bungsu, ya, yang sulung rajin, yang bungsu malas minta harta dan sebagainya. Itu kan satu cerita fiktif. Tuhan Yesus bohong enggak dalam hal ini? Nah, ini dalam hal ini saya yakin ini bukan berbohong, ya. Menceritakan di dalam sebuah perumpamaan itu cara mengajar, saudara. Bukan tujuannya untuk merugikan orang lain atau membohongi orang lain, ya. Jadi saudara bisa membedakan. Yang keempat, apakah ketika seseorang berbicara dengan gaya bahasa metafora, kiasan, atau gaya bahasa hiperbol yang berlebih-lebihan, dia sedang berbohong atau tidak? Ya, saya kasih contoh ya. Saudara kan baca ayat ini, saudara jangan kaget. Misal, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus kutuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes 21 ayat 25. Ini kan gaya bahasa hiperbol, saudara. Loh, Yohanes ini berbohong enggak? Apa ya benar sih? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sampai tidak bisa ditulis di kitab sampai saat dunia ini tidak bisa memuat begitu loh. Memang berapa banyak yang dilakukan Tuhan Yesus sampai seluruh kitab seluruh dunia tidak bisa memuat. Bohong enggak Yohanes ini? Nah, ini gaya bahasa hiperbola. Jadi gaya bahasa seperti ini itu bukan berbohong. Saudara harus mengerti konteksnya, ya. Contoh lain lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Loh, Tuhan Yesus ini bohong ini. Masa dia ngomong akulah pintu? Dia kan manusia atau dia adalah pribadi Allah. Dia kan bukan pintu, kok ngomong pintu? Bohong dia. Bukan, ya. Ini gaya bahasa metafora. Akulah pintu, akulah pokok anggur dan sebagainya. Jadi kita ini memiliki akal budi untuk tahu, oh ini Tuhan Yesus sedang mengajar dengan gaya bahasa metafora, bukan tujuannya membohongi orang lain. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini bohong ini. Buktinya 3 hari kan tidak didirikan kembali bait Allah. Tidak, ya. Ini sekali lagi gaya bahasa kiasan, metafora. Jadi saudara-saudara, ada hal-hal di dalam hidup ini yang harus kita bisa bedakan. Ini yang dikatakan Ezekiel Hopkins. Kita harus tetap hati-hati menggunakan figurative speech, ya. Kita harus tahu situasinya kapan ngomong, siapa pendengar kita, supaya pendengar kita tidak salah menangkapnya dan menganggap kita berbohong. Kira-kira artinya seperti itu, saudara, kalimat ini. Ya, nah, saudara-saudara, yang terakhir, apakah saya berbohong kalau saya memberikan surprise? Bahasa sekarang ngeprank. Saya ajak istri saya ke satu tempat, tiba-tiba saya ajak dia ke toko perhiasan. Wah, kaget ya. Silakan milih perhiasan. Kadang-kadang kita memberikan surprise kepada pasangan kita, kepada anak kita. Loh, itu bohong enggak, saudara? Ngomongnya diajak ke sini, tiba-tiba diajak ke tempat lain. Ya. Nah, saudara-saudara, Wayne Grudem ngomong ini bohong. Jadi saudara lihat, para teolog berbeda-beda pandangannya. There is no such thing as little white lie. Tidak ada hal yang disebut dengan bohong putih, ya, yang anggapannya harmless, tidak membahayakan orang, ya. Untuk membujuk seseorang untuk pergi ke pesta ulang tahun yang bersifat kejutan atau untuk menyembunyikan hadiah Natal dan sebagainya dan sebagainya. Menurut Wayne Grudem ini tidak boleh, ya. Ya saudara, ini menurut saya ya terserah saudara sendiri ya mau melakukan ini atau enggak, mau menganggap ini bohong atau enggak terserah saudara. Sebab saya memberikan prinsipnya seperti ini. Untuk hal-hal yang tidak dinyatakan dengan jelas ya di dalam Alkitab seperti surprise dan sebagainya ini, ya gunakan prinsip-prinsip yang sudah jelas yang tadi saya katakan. Apakah itu merugikan orang lain,
merusak nama orang lain, membahayakan hidup orang lain. Ya, kalau itu saudara tidak temukan atau saudara menemukan itu, ya jangan lakukan. Kedua, mintalah hikmat dari Tuhan. Ya, kalau saudara ragu-ragu mau melakukan ini bohong apa enggak ya? Nah, dan ketiga, pakailah hati nurani saudara. Ya, kalau merasa tidak damai sejahtera, memasang lampu, saudara pergi, saudara pasang lampu, wah ini kok bohong, saya membohongi orang. Ya sudah, piano rumah saudara gelap sendiri begitu. Ya, jadi saya kembalikan kepada hati nurani saudara, hikmat saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Oke, materi saya sampai di sini. Kita sekarang masuk di dalam momen